Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini. Bertemu dengan saya Pendeta Oki Raharjo. Saya akan berbagi kesaksian untuk kita semua. Namun sebelumnya saya dasari dari firman Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan dengan judul Tuhan Penjaga Israel. Ayat 1, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kali ini saya tidak membahas firman Tuhan, tapi saya akan berbagi kesaksian atas apa yang dialami oleh kami sekeluarga. Tahun 2022 kami dalam situasi yang sulit secara keuangan, yang situasinya itu tidak mudah untuk terselesaikan. Saat itu saya pun juga baru mengajar di sebuah sekolah SMP di kawasan Darmo Permai, Surabaya. Kala itu untuk meskipun kami berdua bekerja, saya dan istri, tapi ternyata situasi keuangan begitu sulit untuk diselesaikan. Akhirnya dalam satu kesempatan istri saya mencoba untuk mengajukan pinjaman online. Dia mencoba-coba spekulasi bisa atau tidak. Ternyata bisa, tapi dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Dalam perjalanan waktu untuk membayar pinjaman online ini, dia kami kesulitan. Dia pun membuka untuk pinjaman online yang kedua. Pinjaman online yang kedua, dia kesulitan membayar juga, akhirnya membuka pinjaman online yang ketiga. Entah keberapa sampai 4 atau 5 kali, namanya sudah tidak bisa digunakan lagi. Karena kan ternyata pinjaman online itu saling berkaitan, saling berhubungan, sehingga nama istri saya sudah blacklist. Dan untuk menutupi atau membayar yang tanggungan pinjaman online itu, dipakailah nama saya. Nama saya masih bersih waktu itu. Dan saya buka satu pinjaman online. Bisa untuk membayar tanggungan yang pinjaman online sebelumnya. Dan tentu juga untuk kebutuhan kami sehari-hari. Tapi ternyata untuk pembayaran yang ini pun kami juga kesulitan. Istri saya meminta saya untuk membuka kembali yang kedua. Kalau tidak salah juga sampai 3 kali saya sempat membuka pinjaman. Tahun 2022 itu situasi ekonomi kami, keuangan di rumah tangga kami sangat susah untuk dimengerti, terlalu rumit untuk diselesaikan. Meskipun dua-dua kami bekerja. Dan akhirnya dalam situasi yang tidak mudah itu tagihan-tagihan mulai datang kepada istri saya awal, namun juga kepada diri saya. Apalagi di bulan Oktober 2022, kami sekeluarga kena COVID. Istri saya, kemudian saya, dan anak saya. Kami bertiga kena COVID. Ketularan dari seorang siswa atau murid dari istri saya, dan memang demam berhari-hari ternyata COVID. Dan itu menyebar ke kami. Sudah punya tanggungan keuangan, sakit lagi. Apa yang harus kami lakukan? Harus kami kerjakan. Kami pun akhirnya saling marah, kami pun saling membenci, kami saling stres. Kami marah karena stres, tidak tahu apa yang kami lakukan. Sudah tidak mungkin buka pinjaman lagi, nah terlalu besar, tapi membayar uang dari mana? Bahkan ketika ada teman-teman yang simpatik kepada sakit saya, keuangan itu pun akhirnya bukan untuk membiayai pengobatan kami, tapi untuk membayar pinjaman-pinjaman itu yang sudah menagih. Sudah banyak situasi-situasi yang tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan juga pernah kami ditipu ketika saya melihat tawaran di media sosial. Ada pihak yang menjanjikan untuk membantu bagi yang galbay pinjol alias yang gagal bayar pinjaman online. Saya sempat tertarik. Waktu itu dapat uang dari bantuan subsidi upah BSU sebesar 600.000. Kemudian saya juga punya uang sendiri 900. Saya bayarkan ke galbay pinjol itu 1,5 juta, tapi ternyata malah ditipu. Uang itu pun hilang. Dan harapan saya untuk bisa membayar pinjaman online melalui pertolongan galbay pinjol itu sia-sia. Sampai pada satu titik saya berhenti. Berarti ada yang salah di dalam kehidupan saya. Ada yang salah dulu dalam kehidupan kami. Apa itu?
secara rohani. Semua berantakan. Kami sudah tidak fokus lagi untuk baca firman Tuhan dan sebagainya. Karena apa? Sudah stres dengan urusan keuangan. Apalagi saat itu saya akan ulang tahun ke-40 dan saya bingung apa yang harus saya lakukan. Dalam satu titik, saya pun koreksi diri. Dan ini yang menjadi resep atau kunci kami, sehingga kami bisa selesai dalam masalah keuangan, khususnya pinjaman online. Karena bagi teman-teman yang dalam masalah tanggungan keuangan, khususnya pinjaman-pinjaman, termasuk pinjaman online. Perhatikan yang berikut. Yang pertama, serius dengan Tuhan. Saya mulai menata kembali persekutuan saya dengan Tuhan. Bukan berarti saya waktu itu tidak tidak lagi melayani, saya tetap melayani, tapi situasi hati saya sudah mulai bercabang. Saya kemudian pada satu titik mulai serius lagi dengan Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya doa bangun jam 3 pagi. Saya punya prinsip bahwa kalau saya datang pada Tuhan pagi-pagi lebih awal, tentu Tuhan akan lebih mudah ditemui. Di saat yang lain masih tidur, saya menyediakan waktu untuk datang pada Tuhan. Di situ saya datang kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan sendiri berkata bahwa murid-murid Yesus ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus di laut tengah malam, yang peristiwa Petrus berjalan di atas air, terjadi jam 3 pagi. Bahkan juga firman Tuhan berkata di Mazmur 30, sepanjang malam terdengar tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorak. Karena itu saya inisiatif bangun pagi-pagi sebelum yang lain bangun atau sebelum aktivitas normal dilakukan. Jam 3 pagi. Saya baca firman Tuhan dan kemudian jam 3 pagi atau hampir setengah 4. Saya jalan-jalan di sekitar perumahan saya. Saya berhenti di satu titik, yaitu di dekat lapang, tanah lapang yang luas, yaitu tanah yang masih kosong, yang belum dibangun rumah. Saya menghadap ke langit dan saya berdoa, Tuhan, tolong supaya kami bisa menyelesaikan tanggungan keuangan. Saya tidak lakukan hanya 1-2 hari. Berhari-hari itu yang saya lakukan. Saya bangun jam 3, kemudian saya setelah baca firman Tuhan atau menyiapkan pelayanan, saya keluar dan saya jalan berhenti di satu tanah kosong satu titik. Karena apa? Di situ melihat langit begitu begitu leluasa dan saya berdoa jam 3 atau setengah 4 pagi itu menghadap ke langit. Memang di rumah sudah berdoa, di luar saya berdoa lagi lebih leluasa. Tuhan berikan pertolongan. Selain itu ketika ada kesempatan di rumah, saya putar lagu pujian penyembahan. Saya cari di YouTube. Karena kan saya tidak bisa nyanyi dengan baik, tidak bisa main musik. Saya ikuti program pujian penyembahan yang ada di YouTube. Saya nyanyi, pemimpin pujiannya nyuruh apa saya ikuti. Pemimpin pujiannya minta angkat tangan, saya angkat tangan. Pemimpin pujian minta pegang dada, saya ikuti. Dan sebagainya, apapun yang dilakukan, diperintahkan, saya ikuti. Seakan-akan saya ikut ibadah tersebut secara langsung. Saya program pujian penyembahan itu sangat memberkati saya. Mungkin sekitar 10-15 menit saya ikuti nyanyian pujian penyembahan tersebut. Meskipun saya juga berlinang air mata karena pujian penyembahan itu menguatkan iman saya. Tapi saya mau serius dengan Tuhan. Saya tidak malu ikuti apa yang disampaikan dalam program pujian penyembahan itu. Sekalipun saya sudah melayani Tuhan, tapi saya tetap akan kerjakan apapun yang terjadi karena saya minta belas kasihan Tuhan. Langkah pertama serius dengan Tuhan. Saya lakukan berdoa pagi-pagi, saya ikuti pujian penyembahan, saya baca firman Tuhan juga. Kalau ada yang bertanya, mana baca Alkitab kok tidak menyelesaikan masalah? Tapi baca firman Tuhan, untuk menguatkan iman kita dalam menghadapi masalah dan pergumulan yang kita temui. Poin kedua yang saya lakukan setelah serius dengan Tuhan, yang kedua, kami bertiga mulai berdoa. Saya ajak istri dan anak pada kesempatan tertentu pagi-pagi waktu COVID kami alami kan kami ini lebih banyak di rumah, tidak boleh bekerja, tidak boleh mengajar, jadi banyak di rumah. Kami bertiga pagi, setiap pagi jam 8 sudah selesai mandi semua. Kami bergandeng tangan, kami berdoa, gantian satu persatu, saya, istri, dan anak. Minta belas kasihan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Poin yang kedua yaitu ada dalam kesatuan hati. Poin yang kedua itu ketika kita unity, kita bersatu hati di dalam satu keluarga. Kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 133, sungguh alangkah baik dan indah
Jika kamu diam rukun bersama, kami berdoa sama-sama. 1 hari, 2 hari kami tetap lakukan. Kadang juga malam hari sama-sama ketika sebelum makan malam. Meskipun pertolongan itu belum terlihat, kami sama-sama berdoa. Karena kami tahu kekuatan yang ada itu ketika bersama-sama satu keluarga. Memang ada waktunya doa pribadi, tapi ada waktunya doa bersama. Mungkin kalau ada yang bertanya, Pak, bagaimana? Suami saya belum tobat di dalam Tuhan. Ajak anakmu. Meskipun anakmu masih kecil, belum ngerti apa-apa. Anak Anda masih balita atau bayi, belum ngerti apa-apa. Ajak dia berdoa. Itu sudah kesatuan hati. Apalagi kalau anaknya sudah bisa diajak komunikasi, usia remaja atau dewasa. Ajak berdoa bersama dalam kesatuan hati. Kalau terpaksa Anda sendirian, ya bagaimana lagi? Tapi harus ada kesatuan hati dalam satu keluarga, suami, istri, dan anak. Mohon belas kasihan Tuhan. Poin pertama, serius dengan Tuhan. Poin kedua, yaitu kesatuan hati. Berdoa saja. Waktu itu kami biasanya ya baca Alkitab beberapa bagian ayat tanpa penjelasan, lalu berdoa bertiga. Dan yang ketiga, poin terakhir, apa yang kami lakukan? Tetap bekerja. Tuhan tidak pernah memberkati orang yang nganggur. Dari mana berkat datang kalau kita nganggur, nggak kerja? Kami tetap bekerja dengan tekun. Istri saya mengerjakan bagiannya, saya pun juga mengajar. Kami sama-sama mengajar di satu sekolah waktu itu, dan tidak pernah kami tetap terus kerjakan bagian kami, tetap, tetap bekerja. Dan apa yang terjadi ketika situasi demi situasi kami hadapi, tagihan demi tagihan datang. Ternyata ada kemudahan-kemudahan. Ada satu tagihan datang memberikan keringanan potongan. Dan ketika potongan itu disampaikan di satu telepon atau satu hubungan WA berkata, Pak, kalau Anda bayar hari ini, kami berikan potongan. Anda tahu, hari itu juga berkat Tuhan masuk bagi kami. Kami sedang ada uang, dan saya bayarkan. Mungkin harusnya 1 juta sekian, harus bayar 800.000. Kami bayarkan. Berikutnya lagi juga demikian, harus bayar sekian. Ada keringanan. Dan puji Tuhan, ketika kami tetap bekerja, Tuhan memberkati. Dan semua satu persatu terselesaikan. Bahkan yang fenomenal yaitu ketika kami mau mengadakan baptisan yang pertama kali bulan November 2022, tanggal 19. Situasinya sudah ditipu oleh galbai pinjol seperti yang saya sampaikan tadi di atas. Sementara beberapa hari lagi, yaitu hari Sab Sabtu, Sabtu malam, Sabtu sore kami harus baptisan. Bagaimana? Uang sudah tidak ada. Kami tetap kerjakan pelayanan baptisan. Di tengah perjalanan kami melangkah menuju hotel tempat baptisan. Berkat Tuhan masuk. Yang semula kami ditipu oleh pinjol itu 1,5 juta oleh galbai pinjol. Tiba-tiba dalam waktu 2 hari, uang kembali kepada kami. Tuhan memberkati dengan cara yang ajaib. Kesaksian saya, hari Rabu ditipu oleh galbai pinjol itu kehilangan 1,5 juta. Mengapa 1,5 juta? Karena saya harus setor 1,5 juta ke galbai itu, dijanjikan dia akan memberikan 10 juta untuk saya, kemudian bisa saya bayarkan untuk pinjol-pinjol yang ada pada saya. Tapi ternyata ketika 1,5 juta saya bayar, mereka minta tambahan 2 juta, katanya untuk membayar pajak ke OJK. Berarti kan saya sediakan 2 juta lagi. Saya tidak ada uang. Saya merasa ini penipuan. Kenapa tidak bilang dari depan? Karena itu kami kehilangan 1,5 juta hari Rabu. Sabtu sudah harus baptisan, sudah tidak ada uang lagi. Kamis pagi, saya dengan istri sudah marah. Rabu malam itu sudah saling menyalahkan, marah karena Rabu sore kehilangan. Sudah nggak enak hati. Kamis pagi, saya ingat di tengah sudah tidak ada uang. Saya berangkat bekerja. Saya naik motor. Saya nyanyi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Dalam kondisi normal lagu ini dinyanyikan biasa-biasa saja.
mungkin pada waktu penutupan ibadah atau doa berkat. Tapi ketika dalam situasi kami nggak punya uang, tertekan, tertipu, lagu itu saya nyanyikan. Air mataku menetes. Aduh Tuhan, gimana? Ampuni aku Tuhan, aku tertipu. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu. Dalam hati lagi Tuhan, tapi aku nggak ada uang. Sepanjang hidupku. Saya lanjutkan di refnya. Terima kasih Yesusku. Tapi Tuhan, ya mana ini kami sedang marah dengan istri karena nggak tertipu kebodohan saya Tuhan. Saya lanjutkan lagu itu sampai selesai. Dalam perjalanan dari rumah ke sekolah, saya tidak motor sendirian. Istri saya sama anak saya. Begitu saya sampai di sekolah, ada WA masuk berkat Tuhan 200.000. Saya bersyukur, puji Tuhan. Dan ternyata belum sampai di situ. Kamis siang, itu Kamis pagi, Kamis siang, pulang dari mengajar, di tengah perjalanan, tiba-tiba ada berkat Tuhan lagi masuk. 600.000, 200 tambah 600, 800. Itu hari Kamis, Sabtu baptisan, Kamis malam kami lewati. Jumat pagi saya bangun, buka HP, masuk berkat Tuhan, 800.000. Dari seseorang yang jauh, yang tidak pernah tahu masalah kami. Ketika dijumlahkan 200 tambah 600 tambah 800, 1.600.000. Uang kami dikembalikan sama Tuhan, dibonusi 100.000. Dan kami bisa mengadakan baptisan pertama kali dengan situasi yang penuh kelegaan. Karena Tuhan menolong, menyediakan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Yesus. Yang sekarang ini sedang dalam masalah keuangan, masalah ekonomi, kebutuhan tidak berhenti, pinjaman begitu menyiksa kemana-mana. Pinjaman rentenir, pinjaman pribadi, atau pinjaman. Hari ini saya mau berkata, balik kepada Tuhan. Balik kepada Tuhan. Serius dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita semua yang mau bertobat dengan kesungguhan hati. Kalau ada keluarga, aja berdoa sama-sama. Dan yang terakhir tentu saja, jangan lupa bekerja. Anda yang bekerja, bekerja dengan giat. Anda yang melayani Tuhan, ayo kerjakan pelayanannya. Tuhan akan menyediakan berkat bagi kita. Dan kalau sudah demikian, stop pinjaman kemanapun, termasuk pinjaman online atau pinjaman ke siapapun. Jangan mencobai Tuhan. Satu kesempatan ditolong, bersyukur kepada Tuhan, kemudian buka pinjaman lagi. Nanti minta pertolongan Tuhan, bersyukur lagi, kemudian pinjaman lagi. Hati-hati, jangan mencobai Tuhan. Sudah ditolong Tuhan, ya sudah cukup. Jangan lakukan kesalahan sama. Demikian kesaksian dari saya, kiranya boleh jadi berkat bagi kita semua. Salam dari saya, Pendeta Ogi Harjo, dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.